minus 3,49%, tetapi bisa dilihat di grafik di sana bahwa meskipun pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi, tetapi tidak sedalam pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua yang lalu. Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Kuartal ketiganya juga negatif, maka Indonesia bisa secara teknis masuk dalam zona resesi. Indonesia resmi masuk jurang resesi pada kuartal 3 2020. Indonesia menyusul sejumlah negara lain yang sudah lebih dahulu mengalami hal serupa. Hal ini terjadi setelah Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi RI. Pasalnya, realisasi laju perekonomian pada kuartal 3 tercatat kembali minus, yakni 3,49% setelah sebelumnya sempat terperosok cukup dalam, yakni sebesar 5,32%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto memaparkan, kontraksi perekonomian terjadi lantaran baik dari sisi permintaan maupun penawaran barang dan jasa masih mengalami penurunan. Resesi sendiri adalah saat pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif secara tahunan. Pengertian lain dikutip dari The Balance, resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam beberapa bulan, umumnya dalam 3 bulan lebih. Sejumlah indikator yang bisa digunakan suatu negara dalam keadaan resesi antara lain terjadi penurunan pada PDB, merosotnya pendapatan real, jumlah lapangan kerja, penjualan retail, dan terpuruknya industri manufaktur. Saat resesi, artinya pertumbuhan ekonomi bisa sampai 0%, bahkan minus dalam kondisi terburuknya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 kembali akan minus. Meski resesi, Jokowi mengatakan kontraksi perekonomian tanah air tidak separah negara-negara lain yang sudah mengalami resesi terlebih dahulu. Ia pun berharap bisa memperbaiki keadaan ini pada kuartal 4 mendatang. Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menggenjot belanja pemerintah pada kuartal 4 mendatang, namun dengan tetap hati-hati dan berharap akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi. Menjelang 2021, selain belanja pemerintah, Jokowi juga menginstruksikan untuk terus menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, agar tingkat konsumsi rumah tangga bisa membaik. Ia mendapatkan laporan bahwa konsumsi rumah tangga hingga saat ini masih minus 4%. Terjadinya resesi ekonomi seringkali diindikasikan dengan menurunnya atau meningkatnya harga-harga komoditas dalam negeri. Jika tidak segera diatasi, resesi akan berlangsung dalam jangka waktu lama, sehingga dapat menjadi depresi ekonomi. Salah satu dampak yang cukup mengerikan dari resesi ekonomi ini adalah masyarakat bisa kehilangan pendapatan. Hal ini terjadi karena pelambatan ekonomi membuat beberapa perusahaan tutup dan tidak beroperasi lagi. Dengan begitu, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyaknya masyarakat yang menganggur, maka akan berpengaruh pula pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini juga berimbas pada keuntungan perusahaan yang mengalami penurunan. Resesi ekonomi juga mempengaruhi instrumen investasi yang dilakukan masyarakat, salah satunya di pasar keuangan. Hal ini disebabkannya menurunnya nilai suatu portofolio atau aset seperti saham. Kurs dolar yang tidak stabil akan menyebabkan nilai rupiah menjadi melemah dan berdampak langsung pada sektor ekspor-impor Indonesia. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan Bank Indonesia akan menarik rupiah yang mengakibatkan inflasi yang meningkat pula. Menurut Kepala BPS Suharyanto, konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya sumber ekonomi dari sisi pengeluaran yang mencatat pertumbuhan positif. Pada kuartal 3 2020, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 9,76%. Sementara konsumsi rumah tangga minus 4,04%, pembentukan modal tetap bruto atau investasi minus 6,48%, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga minus 2,12%, ekspor minus 10,28%, dan impor minus 21,86%. Suharyanto menambahkan struktur PDB dari sisi pengeluaran tidak banyak berubah karena 88,4% PDB berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi.
sementara konsumsi pemerintah menyumbang 9,69%. Apabila ketiga komponen ini terganggu, maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami tekanan. Kinerja perekonomian yang melambat pun berdampak pada kondisi lapangan kerja. Kegiatan ekonomi yang terhenti membuat banyak perusahaan memutuskan melakukan efisiensi. Satu di antaranya adalah memangkas jam kerja karyawan atau melakukan PHK. BPS mencatat jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang dibanding Agustus 2019 lalu. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07%. Secara keseluruhan, ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi. Angka tersebut setara dengan 14,28% dari keseluruhan populasi penduduk usia kerja yang mencapai 203,97 juta orang. Selain berdampak pada pengangguran, COVID-19 juga menyebabkan naiknya jumlah bukan angkatan kerja menjadi 0,76 juta orang. Selain itu, jumlah orang yang tidak bekerja akibat COVID-19 sebanyak 1,77 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat COVID-19 sebanyak 24,03 juta orang. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira Adinegara menilai, Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle kabinet untuk merespons terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Selain itu, perombakan di kabinet perlu dilakukan dalam rangka penyegaran. Menurut Bima, diperlukan sosok profesional dalam tim ekonomi Presiden Joko Widodo. Bima menambahkan, selain melakukan reshuffle kabinet, Presiden Jokowi juga perlu melakukan perombakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kemudian, pemerintah juga perlu menaikkan anggaran kesehatan di 2021. Tak hanya itu, Indonesia juga perlu mempersiapkan diri menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin. Lalu, anggaran pelindungan sosial juga perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada di bawah 3% dari PDB. Pandemi COVID-19 tak hanya menghantam sektor kesehatan tapi juga sektor ekonomi sejumlah negara di dunia. Masyarakat pun bakal terancam sejumlah dampak dari resesi ekonomi ini termasuk PHK. Lantas, seberapa efektifkah langkah yang diterapkan pemerintah dalam upaya bangkit dari resesi? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.